Selamat datang di channel Cik Gentar, jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya, agar Cik Gentar bisa tumbuh besar dan tidak jadi anak kecil terus, terima kasih. Bab 254. Sepupu, Stephen Lin itu benar-benar membayar 100 juta yuan kepada Crown Entertainment, haha. Li Weian duduk di kursi bosnya dan berkata sambil tersenyum di telepon. Kali ini dia kehilangan muka besar, kata ujung telepon yang lain. Saya sudah memberitahu teman-teman saya tentang masalah ini tadi malam. Pagi ini, semuanya menyebar ke seluruh kota Tianlu, dan tidak akan lama lagi akan menyebar ke kota Selat. Wajah orang terkaya di kota Selat hanya masalah fakta. Ini bernilai 10 juta, saya melihat bagaimana dia akan datang ke kota Tianlu kami di masa depan. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa jika Anda adalah orang terkaya di kota Selat, Anda dapat datang ke kota Tianlu untuk pamer? Kota Tianlu bukanlah tempat kecil seperti kota Selat yang bisa dibandingkan, kata Li Weian dengan nada menghina. Itu benar. Tapi aku mendengar seseorang pergi ke perusahaanmu untuk membuat masalah. Mungkinkah Stephen Lin berada di balik masalah ini? Tanya ujung telepon yang lain. Brengsek, apa yang kamu takutkan? Pada saat itu, saya akan meminta seseorang untuk menuntutnya karena mengganggu ketertiban bisnis normal. Departemen hukum perusahaan kami bukan vegetarian. Kami tidak memiliki masalah dengan diri kami sendiri, dan kami tidak takut pada siapapun. Siapa yang membuat masalah? Kata Li Weian. Bagus. Kamu tidak perlu takut pada Stephen Lin sekarang. Segera setelah pertempuran untuk supremasi dimulai, apakah Stephen Lin dapat hidup sampai tahun baru akan dibahas, kata ujung telepon yang lain. Nah, ketika saatnya tiba, kamu dan aku akan pergi ke kota Selat bersama-sama untuk mengantar Stephen Lin pergi, kata Li Weian. Oke. Pada saat yang sama, di kota Selat, Yao Jing menerima telepon dari seseorang yang sudah lama tidak dia hubungi. Bagaimana kabarmu? Tanya ujung telepon yang lain. Bagus, ada apa? Aku hanya sibuk. Kata Yao Jing. Sahabatmu sangat dekat dengan suamimu akhir-akhir ini, kata ujung telepon yang lain. Apa yang ingin kamu ungkapkan? Yao Jing bertanya. Kamu mungkin belum mengetahuinya. Baru kemarin, suamimu Stephen Lin baru saja membayar denda 1 bulan kepada sahabatmu, kata ujung telepon yang lain. Yao Jing sedikit mengernyit, lalu berkata, aku memintanya melakukan ini. Oh, saya pikir dia tidak memberitahu Anda tentang ini. Tampaknya suami Anda dan Anda berdua menganggap Song Siking sebagai teman yang sangat baik, kata ujung telepon yang lain. Ya, itu saja untuk saat ini, jangan panggil aku jika kamu tidak ada hubungannya, aku tidak ingin suamiku salah paham. Yao Jing menutup telepon setelah dia selesai berbicara. Setelah itu, Yao Jing meninggalkan kantornya dan berjalan ke kantor Stephen Lin. Pada saat ini, Stephen Lin sedang menangani hal-hal di kantor. Yao Jing mendorong pintu hingga terbuka dan masuk. Ada apa? Stephen Lin melirik Yao Jing dan bertanya. Li Bin meneleponku untuk memberitahuku barusan. Yao Jing berkata sambil tersenyum. Informasi? Song Siking. Stephen Lin bertanya. Ya, dia berkata bahwa kamu membantu Song Siking membayar kembali 100 juta yuan. Dia menebak bahwa dia ingin aku mencurigaimu dan Siking, kata Yao Jing. Saya pikir si idiot itu sudah dipukuli dan ditakuti. Song Siking diminta oleh perusahaan sepupunya untuk 100 juta likuidasi ganti rugi. Saya meminta seseorang untuk menengahi sebelumnya, tetapi itu tidak berguna, jadi saya memberinya 100 juta yuan terlebih dahulu. Saya akan membiarkan mereka memuntahkan 100 juta ini di masa depan, kata Stephen Lin. Kalian berdua menyembunyikan ini dariku. Yao Jing berjalan ke arah Stephen Lin, meletakkan tangannya di atas meja, sedikit mencondongkan tubuh ke depan, menatap Stephen Lin dan berkata, apakah kamu ingin aku terpengaruh oleh masalah ini? Dalam mood? Ya. Stephen Lin melirik kerah longgar Yao Jing karena dia membungkuk, dan berkata, ini terutama karena aku tidak ingin kamu khawatir tentang Song Siking. Apakah sudah ditangani? Tanya Yao Jing. Cuacanya agak dingin baru-baru ini, jadi kenakan lebih banyak pakaian, kata Stephen Lin. Yao Jing tertegun sejenak,
lalu menyadari sesuatu, menatap dadanya, dan mendapati dadanya terbuka lebar. Yao Jing tersipu, dia dengan cepat berdiri dan berkata, menatap Stephen Lin dengan marah dan berkata, matamu bagus. Aku tidak ingin kamu menunjukkan gambaran besar ketika kamu memberi bawahanmu pertemuan, kata Stephen Lin. Aku tidak menyangka kamu begitu posesif. Yao Jing berkata dengan setengah tersenyum. Ya. Stephen Lin mengangguk. Lalu kenapa kau mengabaikanku saat aku mengenakan gaun berpotongan rendah? Bukankah ukurannya sama dengan sebelumnya? Tanya Yao Jing. Itu berbeda. Itu sama dengan mengenakan rok dengan atau tanpa legging. Legging sebenarnya dapat dianggap sebagai pakaian dalam, tetapi jika Anda terlihat mengenakan legging dan Anda terlihat tanpa legging, itu sama sekali bukan konsep. Stephen Lin berkata serius. Oh, begitu. Yao Jing mengangguk, lalu berkata, bisakah masalah Song Shiking benar-benar diselesaikan? Apakah Anda perlu saya melakukan sesuatu? Yang perlu Anda lakukan adalah mengurus urusan perusahaan. Baru-baru ini, pemerintah kota saya berencana untuk merencanakan Taman Sains dan Teknologi, dan saya harap Anda dapat membantu saya memenangkan proyek ini, kata Stephen Lin. Oke. Yao Jing mengangkat sudut mulutnya, mengangguk, lalu berbalik dan berjalan keluar dari kantor Stephen Lin. Li Bin, Stephen Lin mencibir di sudut mulutnya. Kota Tianlu, Taman Perangkat Lunak. Ada berita besar di Taman Perangkat Lunak hari ini. Sekelompok besar orang pergi ke markas perusahaan catatan gemetar untuk membuat masalah. Dikatakan bahwa wartawan dari stasiun TV provinsi datang, dan kemudian sejumlah besar polisi datang. Seseorang pergi untuk melihat tempat kejadian dan menemukan bahwa masalahnya adalah sekelompok besar orang yang bangkrut dengan bermain lotre hadiah di platform Doulei di bawah Trembling Note. Orang-orang ini menggugat platform Doulei atas dugaan perjudian, penggalangan dana ilegal, DLL. Bukannya tidak ada yang datang untuk membuat masalah sebelumnya, tetapi pada dasarnya mereka harus dibubarkan setelah tinggal selama 1 jam, tetapi kali ini gelombang orang ini tinggal dari jam 7 pagi sampai jam 10 pagi, dan mereka tidak bermaksud untuk pergi sama sekali, dan karena ada wartawan yang hadir tidak mudah bagi polisi untuk memaksa orang-orang ini pergi. Karena kejadian ini, setelah bursa saham dibuka pada pukul 9 pagi, harga saham Trembling Notes mulai sedikit turun. Pukul 11 pagi, reporter dan beberapa pemimpin masalah diundang oleh catatan gemetar ke perusahaan untuk negosiasi. Pada awalnya, orang-orang ini benar-benar berpikir mereka akan bernegosiasi, tetapi setelah masuk, mereka disambut oleh sekelompok besar pengacara dengan catatan gemetar. Di depan kamera, tim pengacara menjelaskan dari berbagai aspek bahwa tindakan mereka tidak melanggar hukum. Pada saat ini, pembuat onar itu sepenuhnya menunjukkan apa artinya berantakan, beberapa dari mereka jatuh ke tanah dan berguling, dan beberapa bentrok dengan staf di tempat kejadian. Pada akhirnya, orang-orang ini dibawa paksa oleh polisi. Semuanya tampak di sini. Departemen Hubungan Masyarakat dengan nada gemetar juga mulai mempublikasikan orang-orang di provinsi ini. Saya harap konten yang direkam hari ini tidak akan disiarkan. Meskipun tidak terlalu banyak konten negatif, sekali ini semacam itu disiarkan, masih akan ada sedikit dampak negatif pada catatan gemetar. Yang paling intuitif adalah harga saham. Hari ini, masalah ini baru saja mulai bergejolak, dan harga saham perusahaan catatan gemetar telah turun 3 poin persentase menjelang tengah hari. Dibandingkan dengan nilai pasar seluruh perusahaan sebesar 50 miliar, penurunan 3% setara dengan pengurangan sekitar 1,5 miliar nilai pasar perusahaan. Namun, Li Weian tidak khawatir sama sekali. Selama ditangani dengan benar, harga saham akan segera naik kembali. Untuk itu, dia juga membuat jaminan dengan bos perusahaan bahwa dia pasti akan menangani masalah ini dengan sempurna. Waktu berganti sore. Massa huru-hara yang telah dibawa paksa dan dibubarkan oleh polisi, berkumpul kembali. Begitu catatan bergetar itu memanggil polisi, ada seruan dari bawah gedung. Seseorang melompat dari gedung. Ketika Li Weian mendengar berita dari sekretaris, dia tercengang. Iya. Seorang pembuat onar naik ke peron di lantai 3 perusahaan, melompat darinya, mematahkan beberapa tulang,
dan difoto oleh wartawan, kata sekretaris itu. Kapan orang-orang ini memiliki tulang punggung seperti itu? Li Weian berkata tidak percaya. Dia sebenarnya sudah tahu semua tentang pembuat onar. Orang-orang ini semua adalah orang-orang yang beruntung, kalau tidak mereka tidak akan bermain lotre. Kebangkrutan dan hampir tidak mungkin bagi seseorang dengan hati yang beruntung ingin mereka bunuh diri. Tanpa diduga, seseorang melompat dari gedung hari ini, yang bisa dikatakan cukup ajaib. Tepat ketika Li Weian turun untuk menangani masalah ini, berita lain datang. Di luar gedung, 2 orang lagi melompat dari gedung, dan mereka masih melompat dari tempat orang sebelumnya melompat dari gedung. Keduanya terluka. Bajingan, orang-orang ini tidak benar-benar takut mati. Mereka memilih lantai seperti lantai 3 dan melompat turun. Mereka tidak bisa membunuh orang, dan mereka bisa memberi ilusi orang melompat dari gedung untuk mencari kematian, kan? Li Weian datang ke pintu sambil mengutuk. Pada saat ini, pintu masuk perusahaan menjadi berantakan, dan ada 3 orang yang melompat dari gedung tergeletak di tanah. Anggota keluarga dari 3 orang menangis di samping mereka, dan ada orang-orang di sekitar dengan ponsel untuk mengambil gambar, dan ada banyak orang yang berteriak pada saat yang sama. Kembalikan uang hasil jerih payahku. Hancurkan platform perjudian ilegal. Pembuat onar berteriak serempak, sangat berirama. Tuan Li, apakah Anda memiliki penjelasan untuk situasi saat ini dengan nada gemetar? Tuan Li, meskipun metode lotre platform Doule Anda tidak berjudi secara legal, tapi, sejauh yang saya tahu, ini sangat dekat dengan perjudian. Sebagai perusahaan yang terdaftar, haruskah Anda mengatur beberapa perilaku Anda sendiri dengan lebih ketat? Reporter dari stasiun provinsi dan Taiwan mengenal Li Weian dan segera melontarkan beberapa pertanyaan setelah melihat penampilan Li Weian. Weian terkejut ketika dia bertanya, tertegun. Bagaimanapun, Li Weian adalah seorang pemimpin, dan reaksinya di tempat juga sangat cepat. Saya tidak tahu apa yang Anda bicarakan, semua tindakan kami sah. Jika Anda memiliki keberatan dengan kegiatan perusahaan kami, Anda dapat pergi ke Departemen Hukum perusahaan kami, atau bahkan mengajukan gugatan terhadap perusahaan kami. Tolong jangan sewenang-wenang jika itu ilegal, perusahaan kami akan dianggap ilegal, kata Li Weian. Tidak tahu malu untuk tidak mengakui bahwa Anda sedang berjudi sekarang? Ya, kami bangkrut karena kami berpartisipasi dalam loter Anda berjudi. Saudara-saudara, bunuh kapitalis penghisap darah ini. Sorakan sorak-sorai dari kerumunan, dan setelah itu, kerumunan yang bersemangat bergegas menuju Li Weian. Di mana Li Weian akan memberi seseorang kesempatan untuk memukulnya, dia berbalik dan berlari ke dalam kompi itu. Hentikan orang-orang ini untukku. Li Weian berteriak kepada keamanan perusahaan sambil berlari. Keamanan perusahaan buru-buru memblokir kerumunan yang bersemangat, dan kemudian kerumunan yang bersemangat itu melambaikan tangan ke penjaga keamanan ini. Pertarungan kacau baru saja terjadi. Bab 255. Pada akhirnya, kehadiran polisi menghentikan perluasan situasi. Baik pembuat onar dan penjaga keamanan yang berpartisipasi dalam pertarungan dibawa pergi. Pada saat yang sama, para pemimpin dari sisi catatan gemetar juga menerima panggilan dari departemen terkait di kota Tianlu. Dapat dikatakan bahwa Li Weian hancur. Dan yang membuat Li Weian semakin tidak nyaman adalah bahwa masalah ini sudah mulai bergejolak di internet. Beberapa orang mengirim video adegan yang relevan ke internet, dan kemudian saya tidak tahu apa yang terjadi. Itu menyebar dengan kecepatan yang sangat cepat dan dengan cepat masuk 10 besar daftar pencarian panas. Gara-gara kabar ini, harga saham Giro yang sudah stabil juga mulai turun dengan cepat. Pada penutupan, harga saham Trembling Note turun 8,7%, penurunan terbesar sejak listing. Dilihat dari nilai pasar perusahaan, pada hari ini, Trembling Notes menguap 4 miliar nilai pasar. Dan ini belum berakhir, ketika manajemen senior dari catatan gemetar pergi ke departemen terkait untuk diinterogasi, mereka mengetahui bahwa seorang pengacara telah melaporkan ke departemen terkait bahwa uang kertas yang bergetar itu dicurigai sebagai perjudian. Catatan gemetar telah mempelajari hukum secara menyeluruh, jadi tentu saja dia tidak takut, tetapi jika seseorang melaporkannya,
departemen terkait harus menyelidiki, yang membuat departemen terkait sangat pusing. Pada akhirnya, departemen terkait mengeluarkan pemberitahuan pembetulan pada catatan yang bergetar, seperti membatasi jumlah pengisian ulang harian, dan hadiah dalam lotre tidak dapat berupa uang tunai atau apapun. Tentu saja, langkah-langkah pembetulan ini sebenarnya tidak ada artinya. Beberapa nada gemetar adalah cara untuk menghindarinya. Hal yang paling tidak nyaman untuk nada yang bergetar adalah bahwa malam itu, kolom aturan hukum dari stasiun TV Provinsi 1 benar-benar menyiarkan acara hari ini secara langsung. Reporter mulai dari sudut pandang korban, dan menunjukkan seluruh proses menemani korban membela haknya hari ini melalui pengeditan yang sangat indah. Dalam pertunjukan tersebut, uang kertas yang bergetar tampaknya telah menjadi perusahaan ilegal dengan cangkang yang sah. Mereka menggunakan berbagai cara untuk merangsang pengguna untuk mengisi ulang lotre, sehingga memperoleh keuntungan besar darinya. Perasaan dari keseluruhan episode pertunjukan adalah bahwa alasan mengapa nada bergetar dapat memiliki volume yang begitu besar, adalah karena nada itu diperoleh dengan terus-menerus menekan pengguna di platform Douyi. Industri siaran langsung selalu tidak populer, sekarang disiarkan di TV. Tidak hanya citra Douyi yang sangat berkurang di mata orang-orang, tetapi bahkan seluruh industri siaran langsung mulai dikritik, karena lotre lebih dari sekedar catatan gemetar perusahaan seperti itu. Pada saat ini, seluruh industri membenci uang kertas yang bergetar, karena uang kertas yang bergetar adalah yang paling jelek di industri ini. Jika mereka tidak membuat banyak orang bangkrut, itu tidak akan menyebabkan masalah. Dengan disiarkannya acara tersebut, banyak orang yang telah memainkan lotre dengan nada gemetar sedikit banyak sebelum keluar dan mengatakan bahwa yang satu ini mengatakan bahwa mereka kehilangan ribuan dolar, dan yang lain mengatakan bahwa mereka kehilangan puluhan ribu dolar. Setelah itu, semua jenis yang disebut orang dalam industri keluar untuk mengungkap trik lotre. Beberapa orang mengatakan bahwa mengirim lebih banyak uang sebenarnya hanya meningkatkan kemungkinannya sedikit. Misalnya, kemungkinan memenangkan lotre jika Anda mengirim 10 yuan adalah 0,1%. Mengirim 1000 yuan bukan 10%, tetapi mungkin hanya 23%. Yang lain mengatakan bahwa beberapa serikat pekerja akan mengatur beberapa kepercayaan untuk menarik lotre. Mereka menghabiskan 10 yuan, jangkar mendapat 5 yuan, dan jangkar akan mengembalikan 5 yuan kepada mereka, yang setara dengan mereka hanya perlu membayar 50% dari uang. Anda bisa mendapatkan kesempatan untuk menggambar lotre, dan setelah Anda memenangkan lotre, jangkar hanya perlu membuat uang untuk pengeluaran ini, dan Anda bahkan tidak perlu memberikan hadiah. Dalam hal ini, sejumlah besar pengguna biasa yang tidak memenangkan lotre akan dipotong. Ada berbagai macam rumor, dan nada bergetar tidak dapat mengikuti ritme bahkan jika Anda ingin menyangkal rumor tersebut. Pada saat seperti itu, skandal mengejutkan lainnya pecah. Tangkapan layar obrolan antara seorang insinyur jaringan dan seorang teman dengan nada gemetar telah diposting secara online. Dalam tangkapan layar, insinyur jaringan memberitahu temannya bahwa ada masalah dengan mekanisme lotre dari uang kertas yang bergetar, dan kemungkinan memenangkan lotre tinggi, memenangkan lotre, atau secara diam-diam menurunkan kemungkinan memenangkan lotre sejumlah emas pemilik. Kredibilitas tangkapan layar ini tidak diketahui, tetapi setelah diposting, langsung menyebar. Jarang orang menguji apakah yang disebut sebagai tangkapan layar catatan obrolan itu benar atau salah. Ketika semua orang meneriakkan catatan yang bergetar, orang-orang sangat percaya bahwa gambar ini nyata. Jika orang mau percaya bahwa dia nyata, maka dia nyata. Untuk sementara waktu, kredibilitas catatan gemetar turun dengan cepat, dan pada saat yang sama, Crown Entertainment Union juga terangkat. Serikat pekerja ini dikabarkan akan bekerja sama dengan pejabat. Ketika jangkar serikat pekerja ini di lotre, pejabat akan memberikan bagian yang lebih tinggi, yang lain 50%, dan rasio serikat pekerja ini setinggi 80%. Jika seorang jangkar menarik 10.000 yuan tunai, dan serikat pekerja Anda mempercayakan 5.000 yuan untuk berpartisipasi dalam lotre, tingkat kemenangannya sangat tinggi. Anda bisa mendapatkan 4.000, dan 4.000 harus disubsidi kepada wali amanat. Kali ini, serikat pekerja yang disebut Crown Entertainment juga didorong ke garis depan. Tentu saja, Crown Entertainment pasti tidak akan mengakuinya,
Tetapi saat ini, mantan pembawa acara wanita Crown Entertainment bernama Song Si-king berinisiatif untuk berdiri. Penyiar wanita keluar dan mengatakan bahwa Crown Entertainment memang memiliki kerjasama yang mendalam dengan pejabat tersebut, dan mengungkapkan kontraknya dengan Crown Entertainment. Setelah membaca kontrak, orang-orang menemukan bahwa bagian hadiah pembawa berita wanita adalah 50%, yang tidak berbeda dengan pembawa berita lainnya, tetapi ada paragraf seperti itu dalam kontrak. Komisi jangkar adalah 50% dari serikat dan platform. Catatan, serikat dan platform dibagi menjadi 19, platform 10%, dan serikat adalah 90%. Seperti yang dinyatakan dalam wahyu, serikat pekerja memegang bagian yang sangat tinggi. Pada saat yang sama, pembawa acara Song Si-king saat ini juga mengatakan bahwa ada banyak klausatuan dalam kontrak. Dia hanya memilih untuk membatalkan akunnya dan meninggalkan industri pembawa berita karena dia tidak tahan dengan klausatuan, dan karena dia tidak tahan. Berdiri serikat dan platform untuk menipu uang pengguna menderita klaim 100 juta dari serikat pekerja. Orang-orang bersimpati, terutama ketika persatuan dan platform semacam itu dicap sebagai penjahat. Seorang pembawa berita berusia 20 tahun, karena dia tidak tahan dengan platform dan serikat pekerja yang menggertak konsumen, dengan tegas memilih untuk membatalkan akunnya dan pergi ketika dia yang paling populer, dan dia dibebani dengan kompensasi 100 juta yuan. Jenis keberanian, sehingga banyak orang tergerak dan ketidakadilan. Kompensasi 100 juta yuan, bahkan jika beberapa perusahaan besar melanggar kontrak, itu belum tentu kompensasi sebanyak itu. Dia hanya jangkar kecil yang telah diklaim atas begitu banyak kerusakan yang dilikuidasi. Bukankah ini akan membunuh mereka semua? Bagaimana nada gemetar dan Crown Entertainment ini bisa begitu tidak manusiawi dan tragis? Siapapun dengan sedikit kebaikan di hati mereka tidak akan pernah melakukan hal seperti itu. Akibatnya, komentar di media mulai muncul sepihak, dengan banyak orang dengan marah mengutuk nada gemetar dan mengutuk Crown Entertainment. Ini ditakdirkan untuk menjadi malam paling menyedihkan bagi Li Wei-an selama bertahun-tahun. Dia mengadakan pertemuan di perusahaan dengan manajemen puncak perusahaan di malam hari. Pada pertemuan itu, Zhao Yiheng, pemegang saham terbesar perusahaan dan bos terbesar, menyemprotnya dengan darah. Li Wei-an, kamu benar-benar seseorang? Stephen Lin datang ke perusahaan kami untuk bersyafaat denganmu, dan kamu akan menyisihkan 10 juta yuan. Apakah wajah orang terkaya di Street City bernilai 10 juta yuan? Kamu tahu bahwa kamu sedang memukul wajahnya? Tidak heran orang-orang mempermainkan kita sekarang. Jika itu aku juga akan melakukannya. Zhao Yiheng memarahi. Wajah Li Wei-an pucat. Zhao Yiheng baru saja mengatakan itu, Stephen Lin memanggilnya dan mengatakan kepadanya dengan belak-belakan bahwa dia berada di balik operasi semua ini, dan alasannya adalah karena Li Wei-an memberinya 10 juta wajah. Faktanya, Zhao Yiheng pada awalnya tidak mengetahui hal-hal ini. Dia adalah bos besar perusahaan. Ada lebih dari satu platform Doule di bawah perusahaan, dan masalah Song Si-king masih merupakan masalah serikat pekerja di bawah platform Doule putus dengan jangkar wanita. Yang lebih muda tidak mungkin lebih muda, jadi dia tidak tahu semuanya dari awal hingga akhir, dan hanya setelah Stephen Lin memanggilnya sekarang dia tahu tentang itu. Lihat sendiri, bagaimana masalah ini akan berakhir. Sekarang opini publik benar-benar sepihak, kami berada dalam posisi yang sangat tidak menguntungkan, dan harga saham pasti akan turun hingga batas pada pembukaan besok. Anda harus tahu berapa banyak kami kerugian akan. Ini hanya kerugian saat ini, dalam jangka panjang. Kerugian Anda tidak terukur. Zhao Yiheng berkata dengan wajah gelap. Ini, Ketua, kita sudah mematikan fungsi lotre, dan kita bisa menunggu sampai pusat perhatian berlalu. Dari sisi opini publik, Departemen Humas telah melakukan hubungan masyarakat, dan harus ada beberapa hasil. Bahkan, saya juga memikirkan ini untuk perusahaan. Sekarang terlalu umum bagi jangkar untuk berganti pekerjaan, kita harus menangkap contoh khas dan membunuh ayam untuk memberi contoh, maka Song Si-king harus ditangani dengan serius, kata Li Wei-an. Pusat perhatian telah berlalu? Selama Stephen Lin menatap masalah ini, pusat perhatian tidak akan berlalu. Hubungan masyarakat opini publik?
Bagaimana Anda mempublikasikannya? Selama Stephen Lin mempromosikan masalah ini, opini publik tidak dapat condong ke kita sama sekali, kecuali kita menghabiskan beberapa kali lebih banyak daripada kekuatan yang dimasukkan Stephen Lin hanya dapat dibalik. Adapun membunuh ayam dan monyet peringatan, saya setuju dengan Anda. Kemudian ketika Stephen Lin datang, Anda tidak boleh memberi muka kepada orang lain. Semuanya harus dilakukan sesuai dengan aturan dan peraturan perusahaan. Apakah Anda tahu bahwa ini adalah tamparan wajah Chi Guoguo untuk 10 juta orang? Zhao Yiheng berkata dengan keras. Ketua, apakah kita masih takut dia tidak akan berhasil mengetahui nasibnya, dan masalahnya adalah menemukan kesalahannya dan melibatkannya? Li Weian berkata dengan gigi terkatup. Lalu kamu pergi mencarinya, apakah kamu menemukannya? Ketika Stephen Lin terlibat dalam keluarga Lin, keluarga Shen, dan keluarga Li, siapa yang tidak berpikir untuk menemukan kesalahannya? Apakah ada yang menemukannya? Jika kamu bisa menemukannya, saya akan segera memberi Anda hadiah. 1 miliar uang tunai, apakah Anda mencarinya? Tanya Zhao Yiheng. Kalau begitu kita bisa membuat kesalahan. Berapa banyak dari apa yang diungkapkan Stephen Lin palsu, kita bisa melakukan hal yang sama? Kata Li Weian. Di masa lalu, keluarga Shen membuat kesalahan untuk Stephen Lin, tapi apa yang terjadi sekarang? Hanya butuh waktu kurang dari 2 bulan bagi orang Stephen Lin untuk berubah dari ketidakjelasan menjadi menghancurkan keluarga Shen. Jika Anda membunuhnya, itu adalah raja pribadi, kamu tahu? Mengapa kamu akan memprovokasi dia? Aku akan meninggalkannya di sini sekarang. Kamu pergi ke Stephen Lin untuk membicarakannya, tidak ada hasil sebelum fajar, jadi jangan datang bekerja. Setelah Zhao Yiheng selesai berbicara, dia bangkit dan pergi tanpa memberi Li Weian kesempatan untuk bersyafaat. Bab 256. Pembalikannya datang terlalu cepat. Baru kemarin Crown Entertainment Union menerima 100 juta yuan dari Stephen Lin. Tadi malam, Li Weian memberitahu orang-orang di seluruh dunia bahwa wajah orang terkaya di Street City hanya bernilai 100 juta. Akibatnya, hanya dalam 1 hari, seluruh catatan gemetar kehilangan lebih dari 10 miliar, gambar benar-benar runtuh, semua orang berteriak, dan semua orang mengutuk, dan Li Weian juga diperintahkan untuk mati dan harus dimaafkan oleh Stephen Lin. Ini adalah dunia orang kaya. Nada gemetar tidak terjadi setiap hari, dan orang-orang yang membuat masalah muncul dari waktu ke waktu, mengapa kali ini begitu besar? Itu karena Stephen Lin mendorong semuanya dengan uang. Bagaimana jika tidak ada yang membuat masalah? Silakan menghabiskan uang. Bagaimana jika barangnya tidak cukup besar? Membayar orang untuk melompat dari gedung. Jika reporter tidak datang, tolong ambil uang. Jika stasiun TV tidak menyiarkannya, maka bayar mereka untuk menyiarkannya. Apa yang harus saya lakukan jika saya tidak dapat menemukannya di pencarian panas? Ambil uangnya. Bagaimana jika tidak ada bahan hitam? Dapatkan uang untuk menebusnya. Semuanya didasarkan pada uang. Dalam 1 hari, Stephen Lin membakar lebih dari 100 juta. Tentu saja, selain menggunakan uang untuk membersihkan jalan, Stephen Lin juga menggunakan banyak hubungan, jadi saya tidak akan membahas detailnya di sini, agar tidak melewati batas. Li Weian adalah pemegang saham perusahaan, tetapi bukan pemegang saham utama ketika menghadapi tekanan Zhao Yiheng. Dia tidak punya pilihan selain berkompromi. Sebelum menelepon Stephen Lin, Li Weian menelepon Presiden Crown Entertainment Union. Nama ketuanya adalah Zhang Xin. Pada saat ini, Zhang Xin juga sangat tertekan. Faktanya, setiap serikat pekerja akan menggunakan dukungan, tetapi mereka ditarik keluar sebagai target biasa. Semua peluru ditembakkan ke arah mereka, merobek mereka dalam sekejap. Banyak sponsor di serikat pekerja telah mengiriminya pesan, tidak lebih dari untuk memverifikasi apakah yang dikatakan di internet itu benar. Zhang Xin secara alami menyangkalnya sepenuhnya, dan menjaminnya dengan kepribadiannya, tetapi ini tidak dapat menahan sponsor serikat pekerja untuk memblokirnya satu demi satu. Jika serikat pekerja tidak memiliki cukup sponsor, daya saing dan daya tarik serikat pekerja akan melemah lebih dari setengahnya. Kepergian sponsor ini akan sangat mengurangi kekuatan Crown Entertainment, dan ini hanyalah awal dari segalanya.
Ketika Zhang Xin menerima telepon dari Li Weiyan, dia pikir segalanya telah berbalik pada awalnya, tetapi apa yang dia dengar adalah kata-kata acuh tak acuh Li Weiyan. Kembalikan kompensasi Song Shiking segera, dan minta maaf kepada Song Shiking, dan cobalah untuk mendapatkan pengampunan Song Shiking sesegera mungkin, kata Li Weiyan. Li Weiyan tidak segera menelepon Stephen Lin, karena Stephen Lin pasti marah sekarang, dan tidak ada gunanya menelepon di masa lalu. Lebih baik mengembalikan uangnya terlebih dahulu, mendapatkan pengampunan Song Shiking, dan kemudian membiarkan Song Shiking meledak. Bantal Stephen Lin, dan kemudian dia akan menelepon lagi di sini. Ini adalah solusi terbaik. Menurut Li Weiyan, Stephen Lin bersedia membantu Song Shiking dengan cara ini, hanya ada satu alasan, bahwa Song Shiking adalah wanita Stephen Lin, jadi rencananya adalah untuk membuka terobosan pada wanita. Setelah mendengarkan permintaan Li Weiyan, Zhang Xin merasa sangat tidak nyaman. Untuk kompensasi 100 juta, serikat pekerja akan mendapatkan 40 juta, dan 60 juta lainnya untuk uang kertas yang bergetar. Dia belum mentransfer uang itu ke Li Wei, belum, saya harus mengembalikan uang itu 100 juta, siapa yang tidak merasa tidak nyaman? Jika kamu tidak ingin kembali, tunggu saja serikat pekerjamu ditutup, kata Li Weiyan. Mendengar ancaman Li Weiyan, Zhang Xin tidak punya pilihan. Serikat pekerja masih harus beroperasi, bahkan jika itu sudah terkenal, mungkin sudah waktunya untuk mengganti cangkangnya, tetapi jika itu benar-benar menyinggung platform, tidak mungkin untuk hidup di. Oleh karena itu, Zhang Xin dengan cepat membuat keputusan. Setelah menutup telepon, Zhang Xin segera memanggil Song Shiking. Xiao Song, apakah kamu tidur? Tanya Zhang Xin. Ayo, ada apa? Song Shiking bertanya. Ini masalahnya. Setelah mempertimbangkan dengan cermat, serikat pekerja telah memutuskan untuk mengembalikan kompensasi Anda, kata Zhang Xin. Oh, mengapa mengembalikannya kepadaku? Bukankah aku melanggar kontrak dulu? Tanya Song Shiking. Oh, mengapa mengembalikannya kepadaku? Bukankah aku melanggar kontrak dulu? Tanya Song Shiking. Anda memang telah melanggar kontrak, tetapi kami pikir ganti rugi yang dilikuidasi ini harus didasarkan pada situasi sebenarnya. Mengingat Anda telah memberikan kontribusi yang begitu besar kepada serikat pekerja, kami telah memutuskan untuk tidak menuntut kompensasi dari Anda setelah berdiskusi dengan internal serikat pekerja. Kami akan mengembalikan kompensasi yang Anda dan saya hubungi sebelumnya, kata Zhang Xin. Kalau begitu mundur, kata Song Shiking. Song Shiking sangat pandai berbicara, yang membuat Zhang Xin senang. Dia berkata, baiklah, Anda memberi saya sebuah rekening, dan saya akan mentransfer uangnya ke rekening Anda. ICBC, nomor rekening XXX, pemegang rekening Song Shiking. Kata Song Shiking. Oke, tunggu sebentar, aku akan mengatur seseorang untuk mengoperasikannya segera. Kata Zhang Xin dan menutup telepon. Sekitar 10 menit kemudian, ponsel Song Shiking berdering. 1 miliar dikreditkan. Melihat 10000013823 di akunnya, Song Shiking merasa napasnya menjadi berat. Namun, ketika dia melihat angka 138,23, dia menghela nafas sedih. Hanya angka-angka ini yang benar-benar dapat mewakili kekuatan ekonominya, dan angka-angka lainnya milik orang lain. Song Shiking mengirim tangkapan layar saldo akun ke Stephen Lin, tetapi sebelum Stephen Lin menjawab, panggilan Zhang Xin datang lagi. Kamu seharusnya menerima uang itu, kan? Zhang Xin bertanya. Ya, aku mengerti, kata Song Shiking. Bagus. Xiao Song, kerja sama kita sebelumnya sebenarnya sangat menyenangkan. Kami juga berteman. Yang terjadi kali ini adalah kami tidak melakukannya dengan baik. Saya dengan tulus meminta maaf kepada Anda dan berharap Anda dapat memaafkan saya sebelumnya. Hal-hal yang Anda lakukan. Kata Zhang Xin. Aku memaafkan, kata Song Shiking. Itu bagus, omong-omong, Tuan Li meminta saya untuk menanyakan satu hal kepada Anda. Dia berharap Anda dapat membantu untuk mengatakan sesuatu yang baik di pihak Stephen Lin. Kali ini membuat Stephen Lin marah. Dia sudah tahu itu salah, dan berharap jika Anda dapat membantu,
tolong katakan sesuatu yang baik. Kata Zhang Xin. Stephen Lin dan aku adalah teman biasa, dan kami tidak bisa mengatakan apa-apa. Jika kamu memiliki sesuatu untuk dikatakan, katakan saja padanya, kata Song Shiking dan menutup telepon. Ini membuat Zhang Xin di ujung telepon sedikit bingung. Song Shiking mengambil kembali kompensasinya. Dia pikir Song Shiking telah memaafkannya, tetapi dia tidak menyangka bahwa setelah Song Shiking mengambil uang itu, dia memalingkan wajahnya dan tidak mengenali siapapun. Dalam keputusasaan, Zhang Xin hanya bisa memanggil Li Weian. Ketika dia mengetahui bahwa Song Shiking tidak berencana untuk membantu, Li Weian tidak bisa menahan diri untuk tidak memarahi, apakah kamu bodoh? Tidak bisakah kamu membiarkan dia mengatakan hal-hal baik kepada Stephen Lin terlebih dahulu, dan kemudian memberinya uang? Saya sedang terburu-buru saat itu. Saya ingin meminta maaf padanya, jadi saya segera mengirimkan uangnya, kata Zhang Xin dengan malu. Aku marah padaku. Li Weian mengutuk, lalu menutup telepon dan menelepon Song Shiking. Panggilan itu terhubung dengan cepat. Xiao Song, aku Li Weian, kata Li Weian. Oh, Tuan Li, ketika Anda menelepon saya di malam hari, apakah Anda ingin tidur dengan saya? Song Shiking bertanya. Lihat apa yang kamu katakan, kamu adalah wanita Stephen Lin, beraninya aku menyentuhmu. Kata Li Weian sambil tersenyum. Siapa wanita Stephen Lin? Dia hanya suami sahabatku, kata Song Shiking. Ya. Li Weian mengangguk dan tersenyum menghina. Jika dia mengatakan bahwa Song Shiking tidak ada hubungannya dengan Stephen Lin, dia tidak akan percaya sama sekali. Song Shiking tampan dan biasanya flamboyan, tipe orang yang paling disukai oleh pria. Bagaimana mungkin seorang pria tidak makan rumput? Xiao Song, Zhang Xin telah mengembalikan uang itu kepadamu. Sedangkan untukku, aku harap kamu dapat membantuku dan mengatakan sesuatu kepada Stephen Lin untukku, kata Li Weian. Saya benar-benar tidak mengenal Stephen Lin dengan baik. Jika Anda memiliki sesuatu untuk dikatakan, Anda dapat menemuinya sendiri. Tuan Li, sebenarnya, Anda tidak perlu memperhatikan Stephen Lin. Dia adalah seorang orang kecil, dan wajahnya hanya bernilai 10 juta. Dibandingkan dengan seseorang yang bernilai miliaran, dia adalah telur. Song Shiking tersenyum. Ini tidak bisa dikatakan. Stephen Lin adalah pengusaha muda yang sangat baik dengan status sosial yang tinggi. Saya pribadi sangat mengaguminya. Li Weian berkata dengan cepat. Tuan Li, saya akan tidur, jadi mari kita lakukan dulu. Song Shiking menutup telepon setelah dia selesai berbicara. Pada saat ini, Stephen Lin sudah mengembalikan berita itu. Biarkan uang itu pergi kepadamu dulu, apakah kamu melakukan apa yang aku katakan? Stephen Lin bertanya. Ya. Saya menolak permintaan mereka, kata Song Shiking. Tidak apa-apa, serahkan saja padaku. Aku akan meminta seseorang untuk memberimu akun di perusahaan kami, dan kamu bisa memasukkan uangnya. Kata Stephen Lin. Tidak bisakah aku menelepon akunmu secara langsung? Song Shiking bertanya. Saya menggunakan uang perusahaan untuk membayar Anda kompensasi sebelumnya, jadi lebih baik memasukkannya ke akun perusahaan, kata Stephen Lin. Kalau begitu sesegera mungkin, begitu banyak uang di akun saya khawatir, kata Song Shiking. Ya. Stephen Lin baru saja mengembalikan berita ketika telepon berdering. Telepon adalah nomor kota Tianlu, Anda tidak perlu melihat untuk mengetahui siapa itu. Stephen Lin mengangkat telepon dan bertanya, yang mana? Tuan Lin, ini saya, Li Weian. Suara Li Weian datang dari ujung telepon. Oh, Tuan Li, ada apa? Stephen Lin bertanya. Itu saja, setelah Anda datang kepada saya hari itu, saya mempelajarinya dengan cermat dengan rekan-rekan saya di perusahaan. Kami pikir jumlah kompensasi untuk Song Shiking benar-benar tidak masuk akal, jadi kami telah menginstruksikan kepada Crown Entertainment bahwa Song Shiking sudah memiliki semua kompensasi yang dibayarkan dikembalikan ke Song Shiking, kata Li Weian. Oh, itu cukup bagus. Mengetahui apa yang salah bisa diperbaiki. Hebat. Stephen Lin berkata sambil tersenyum. Ya,
Kami juga menyadari kekurangan kami dalam pekerjaan kami, dan kami akan terus bekerja keras di masa depan, kata Li Weian. Ya, omong-omong, aku masih punya sesuatu untuk dilakukan. Jika kamu tidak ada yang harus dilakukan, lakukan saja untuk saat ini, kata Stephen Lin. Tuan Lin, tolong tunggu sebentar. Li Weian berkata dengan cepat, kami telah mengembalikan kompensasi, dan Xiao Song juga telah memaafkan kami. Seperti kata pepatah, lebih baik menyelesaikan musuh daripada mengakhiri hubungan. Saya harap Tuan Lin dapat memperlakukan kami dengan baik. Perusahaan kami sangat berterima kasih atas pujian perusahaan yang tinggi. Bagaimana saya bisa begitu tinggi di perusahaan sebesar milik Anda? Senilai 10 juta yuan, Tuan Li, Anda menyanjung saya dengan mengatakan itu. Tetapi Tuan Li, saya harus mengatakan sesuatu. Meskipun wajah saya tidak terlalu berharga, itu bukan sesuatu yang bisa dilakukan oleh kucing atau anjing manapun. Stephen Lin berkata sambil tersenyum, dan menutup telepon.